Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Good morning, I say. I'm happy, so happy to see you today. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Mem Lydia pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, Mem selalu doakan semuanya dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik dan tetap semangat belajar ya hari ini. Hari ini Mem akan cerita tentang sebuah binatang yang mungkin kita nggak pernah lihat atau jarang lihat karena tempat binatang ini jauh di padang gurun. Kira-kira apa ya binatang itu? Ting ting, ini dia binatangnya. Nah, sebelum kita cerita tentang binatang ini, kita lipat tangan dulu, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari, untuk hari yang baru yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, curahkan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Mem lanjutkan ya. Nah, masih ingat tentang keluarga Bapak Abraham? Oke, ya, Bapak Abraham ini punya seorang anak perjanjian dari Tuhan. Kenapa kok dibilang perjanjian, Mem? Karena anak ini yang diminta Abraham sama Ibu Sarah, dan Tuhan mengabulkan doa mereka ketika Ibu Sarah sudah sangat tua. Ibu Sarah umur 90 tahun ketika hamil anak perjanjian ini. Dan kemudian anak ini lahirlah. Namanya adalah Ishak. Siapa sayang? Ishak. Nah, Ishak ini adalah anak perjanjian Allah kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham sangat mengasihi Ishak. Dan Ishak tumbuh menjadi anak yang menurut, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih, Ishak ini selalu diajarkan untuk takut akan Tuhan. Makanya Ishak tumbuh menjadi seorang anak laki-laki, pemuda yang hebat, yang baik hati, rendah hati, dan terlebih lagi dia rajin memuji nama Tuhan. Suatu hari ada tragedi yang menyedihkan dari keluarga ini. Ibu Sarah karena sudah tua, dia meninggal. Dan kemudian hal ini membuat Bapak Abraham dan juga Ishak sangat sedih. Karena mereka sangat mengasihi siapa? Ibu Sarah. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, bagaimana perasaan kalian? Pasti sangat-sangat sedih. Oleh karena itu, Abraham kemudian melihat bahwa, oh iya, Ishak ini dia sudah dewasa. Sudah waktunya dia untuk menikah, ya. Sudah waktunya dia untuk berkeluarga. Tetapi Abraham tidak mau dia menikah dengan wanita sembarangan, dengan wanita yang tidak kenal sama Tuhan. Maka, Bapak Abraham ini kan sangat kaya. Dia punya banyak kambing, domba, onta, lembu, sapi, banyak sekali, ribuan jumlahnya. Ya, ketika dia meninggal, maka kekayaannya akan diwariskan kepada Ishak. Ishak harus punya keluarga dulu. Maka Bapak Abraham dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan aku jalan bagaimana harus memperoleh seorang istri yang takut akan Tuhan buat Ishak. Setelah Bapak Abraham berdoa, kemudian Tuhan memberikan satu penglihatan lewat mimpi bahwa dia harus menyuruh hambanya Eliezer. Nah, Eliezer ini adalah hamba dari Bapak Abraham yang setia. Eliezer ini juga hamba yang jujur, rajin bekerja, dan dia takut akan Tuhan. Kemudian berkatalah Abraham kepada Eliezer, Eliezer, aku mau kamu mencari seorang istri untuk Ishak. Tetapi bukan di tempat sini. Kamu harus kembali ke kampung halamanku di Haran sana. Dan kamu akan menemukan seorang wanita di sana. Waduh Tuanku, kata Eliezer, tugas yang Tuanku suruh itu sangat berat. Bagaimana aku tahu nanti kalau anak perempuan itu baik atau tidak, cocok atau tidak dengan tuanku muda Ishak. Aduh, bagaimana Tuhan? Kemudian Abraham berkata sama Eliezer, jangan takut Eliezer. Aku sudah berdoa dan Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai kamu sampai di tempat kampung halamanku. Eliezer menurut. Akhirnya keesokan paginya disiapkanlah semua
barang-barang yang akan dibawa. Dia membawa 10 ekor onta. Nah, seperti yang gambar tadi tunjukkan, onta ini binatang yang besar, ya, dia tinggi. Dan kemudian onta ini sangat kuat untuk minum. Dia bisa minum bergalon-galon air. Dan dia simpan di punggungnya di sini. Jadi ketika dia perjalanan jauh di padang gurun tidak menemukan air, onta ini tidak merasa kelaparan. Hebat ya Tuhan ciptakan ya binatang yang satu ini. Akhirnya Eliezer membawa 10 onta. Di 10 onta itu dia muat ada pakaian, ada emas, ada perak, pokoknya barang-barang berharga yang akan dibawa menuju ke kampung halaman Bapak Abraham untuk diberikan kepada calon istrinya Ishak. Sepanjang perjalanan dulu kan nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada kereta. Jadi Eliezer menempuh perjalanan yang sangat panjang, berhari-hari. Kemudian apa? Lewat gurun pasir, malam dingin, siang panas. Tetapi Eliezer tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Sampailah dia di kampung halaman Bapak Abraham. Sampai di sana, dia tiba di pinggiran kota. Sudah waktu petang, jadi sudah mau gelap. Dia sampai di pinggir kota dan di dekat sumur. Kemudian Eliezer dia beristirahat. Sambil dia merenung, dia berdoa, Tuhan, aku sudah sampai di kota ini. Aku tidak tahu gadis mana yang harus aku pilih, Tuhan. Tolong aku supaya Tuhan kasih tunjuk mana seorang wanita yang tepat untuk tuanku muda Ishak. Aku tidak mau salah pilih, Tuhan. Aku takut, aku mengandalkanmu, kata Eliezer berdoa kepada Tuhan. Kemudian Eliezer berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau nanti ada anak-anak gadis yang keluar untuk menimba air di sumur ini, aku akan berkata, kalau dia mau memberikan aku minum, kemudian setelah aku minum dengan puas, kemudian dia berkata bahwa aku akan memberikan minum kepada onta-ontamu juga, maka berarti dia adalah gadis yang tepat. Tolong aku Tuhan. Betul, kemudian Eliezer dia menunggu di pinggir sumur itu. Datanglah seorang gadis cantik sekali, ya. Kemudian gadis ini dia membawa apa? Membawa buyung. Nah, buyung ini seperti tempayan untuk isi air. Zaman dahulu nggak ada ember sayang, jadi dia pakai apa? Pakai buyung ini, kemudian ditaruh di atas pundaknya, kemudian dia akan apa? Mengisi air dari sumur. Nggak ada ini ya, seperti keran air di rumahku ya, belum ada. Jadi zaman dahulu mereka kalau butuh air mereka harus menimba di sumur. Gadis cantik ini dia datang, kemudian dia letakkan buyungnya. Terus kemudian dia mulai menimba air. Nah, di sumur itu ada embernya, ada gayungnya. Kemudian dia angkat, terus dia tuangkan air ini ke dalam buyungnya. 1, 2, 3. Dia lakukan sampai buyungnya penuh. Terus kemudian Bapak Eliezer ini memperhatikan terus. Kemudian, halo Nona cantik, selamat sore, boleh saya minta tolong? Kemudian gadis itu bilang, wah iya silakan, apa yang bisa aku bantu? Wah, Bapak Eliezer senang sekali karena dia ramah anaknya. Aku sangat haus sekali, aku membutuhkan minum, tetapi aku tidak punya apa? Tidak punya ember untuk mengangkat air itu. Oke, aku akan ambilkan Bapak air minum. Tunggu ya. Kemudian si perempuan yang cantik itu dia menimba lagi. Diisilah, kemudian gayungnya tempayannya diberikan kepada Bapak Eliezer untuk minum. Bapak Eliezer dia minum sampai kemudian kenyang. Setelah selesai, Eliezer bilang, terima kasih ya sudah menolong aku. Oh iya, Bapak, aku lihat onta-ontamu banyak. Pasti ontamu juga kehausan karena kalian dalam perjalanan yang panjang. Bolehkah aku menimba untuk memberi mereka minum? Seketika itu juga Bapak Eliezer dia langsung gimana? Melongo. Kenapa kok melongo? Karena tepat seperti itu yang dia minta sama Tuhan. Dia berkata, perempuan tadi yang cantik itu berkata seperti itu.
Jadi dia bersyukur, dia langsung sujud kemana? Bapak Eliezer ini dia langsung sujud ke tanah. Dia menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjawab doaku. Berarti perempuan inilah yang menjadi calon istri dari tuanku muda Ishak. Kemudian, perempuan ini dia tetap menimba air, ya, dia menimba air. Terus kemudian dia isikan lagi di buyungnya, diisikan lagi airnya, diisi terus sampai penuh. Akhirnya dia kemudian meminumkan kepada onta itu, dikasih tempat minum di onta itu sehingga onta-ontanya itu bisa minum dengan sangat puas. Bapak Eliezer sangat terharu. Tuhan menjawab doa tepat pada waktunya. Kemudian dia berkata, "Hai anak gadis yang cantik, siapakah namamu?" Kemudian gadis itu berkata, "Namaku adalah Ribka. Aku adalah anak dari Nahor. Kemudian, bolehkah aku pergi ke rumahmu?" Bapak Eliezer begitu, "Aku ingin ketemu dengan orang tuamu." Akhirnya perempuan yang baik hati yang bernama Ribka itu membawa Eliezer untuk pergi ke rumahnya. Dan di sana dia disambut dengan hangat. Dan Eliezer percaya bahwa Ribka adalah gadis perempuan yang dikirimkan Tuhan untuk menjadi istri dari tuan muda Ishak. Nah, kalian tahu pelajaran apa yang diambil dari sini? Eliezer percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa tepat pada waktunya. Dia belajar iman kepada Tuhan dari Bapak Abraham. Bapak Abraham selalu menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga Eliezer melihat bahwa Abraham adalah orang yang setia. Dan anak-anak, kita sekarang juga bisa menjadi setia seperti Bapak Abraham dan juga Bapak Eliezer. Kita boleh setia kepada Tuhan ketika kita menurut, ketika kita percaya, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, sehingga orang banyak akan melihat bahwa, wah, anak-anak ini kok berbeda dengan anak-anak yang lain, karena mereka selalu bersikap baik dan ramah. Nah, memang kita akan terus menjadi anak yang manis, anak yang baik, dan juga anak yang menurut. Oke? Kita akan lipat tangan, kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mau menjadi baik, kami mau menjadi setia, kami mau menjadi menurut. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh melakukan semua apa yang Tuhan telah contohkan di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak, berkati orang tua dalam kondisi pandemi ini, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga jika Tuhan mengizinkan pandemi ini berakhir, kami boleh segera bertemu kembali, bersekolah seperti biasa dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye, sampai jumpa.